Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan salam bela negara. Perkenalkan, saya Rabia, saat ini sebagai dosen tetap program studi fisioterapi program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisiologi Latihan. Saya mengajar mata kuliah Fisiologi Latihan pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Yang mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang sedang menempuh di semester 2. Mata kuliah Fisiologi Latihan ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Fisioterapi Program Sarjana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tinjauan komprehensif tentang prinsip-prinsip fisiologi latihan dan aplikasinya dalam praktik fisioterapi, mencakup komponen kebugaran fisik, screening kesehatan, prapartisipasi latihan, perancangan program latihan, serta aspek fisiologis dan psikologis dalam preskripsi latihan. Baik, kita lanjutkan ke sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini ada perpaduan antara sistem pembelajaran daring dan luring. Mahasiswa disediakan sistem pembelajaran daring yang dapat diakses melalui LMS UPN Veteran Jakarta, yaitu LEADS UPN VJ. Mahasiswa juga dapat mengakses seluruh bahan ajar dan mengunggah tugas secara online. Pembelajaran luring dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas dan juga di laboratorium. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini yaitu kuliah interaktif, diskusi kelompok, praktikum laboratorium dengan metode simulasi dan role play, pembelajaran berbasis kasus, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah ini ada 3 komponen, yaitu komponen pengetahuan. Mahasiswa mampu merangkaikan konsep teoretis pada ilmu biomedik, movement science, humaniora, sistem informasi, metodologi penelitian, bidang keilmuan, fisioterapi, teknologi sumber fisis, iptek, dan biopsikososial yang berkaitan dengan fungsi dan gerak sebagai dasar dalam manajemen fisioterapi yang dilakukan secara mandiri. Dan kelompok sesuai batas kewenangan fisioterapis berlandaskan identitas bela negara dan evidence-based fisioterapi praktis. Dan juga ada 2 CPL lagi yang dibebankan di mata kuliah ini, yaitu keterampilan khusus. Yang pertama, mampu memberikan pendidikan fisioterapi pada bidang muskuloskeletal, neuromuskular, kardiorespirasi, integumen, kesehatan reproduksi, pediatri, geriatri, olahraga dan komunitas, dan terapi latihan fungsional sesuai dengan legalitas dan etika profesi pada layanan kesehatan berdasarkan evidence-based fisioterapi praktis sebagai implementasi bela negara. Dan yang terakhir, mampu mengkaji, menyelesaikan, dan membuat alternatif pemecahan masalah gerak dan fungsi gerak individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah fisiologi latihan, mahasiswa mampu, pertama, menganalisis komponen kebugaran fisik secara komprehensif, disertai aplikasi screening, prapartisipasi, dan penilaian kesiapan klien sebelum memulai latihan. Yang kedua, mengorganisir program latihan fisik yang aman, efektif, dan individual untuk berbagai populasi, termasuk klien dengan kondisi kronik, lansia, anak-anak, remaja, dan ibu hamil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fisiologi olahraga dan pedoman preskripsi latihan terkini. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan fisiologi latihan dengan keterampilan konseling dan modifikasi perilaku untuk mengembangkan intervensi fisioterapi yang holistik guna meningkatkan kepatuhan klien terhadap program latihan dan mendukung perubahan gaya hidup jangka panjang yang positif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan dalam 5 sub capaian pembelajaran mata kuliah, meliputi pertama, menganalisis prinsip screening prapartisipasi dan kesiapan klien sebelum menjalani pemeriksaan kebugaran fisik dan program latihan. Yang kedua, mengintegrasikan prinsip dasar komponen kebugaran fisik dalam pemeriksaan kebugaran fisik terkait kesehatan dan keterampilan neuromotor. Yang ketiga, mengembangkan program latihan untuk peningkatan kebugaran kardiorespirasi, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas dengan mempertimbangkan tujuan dan kondisi spesifik klien. Yang keempat, mendemonstrasikan preskripsi latihan fisik untuk populasi dengan kondisi atau penyakit kronis dan populasi sehat seperti lansia, anak-anak, remaja, dan ibu hamil. Terakhir, mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan konsep teori perilaku dalam konseling program latihan dan modifikasi perilaku sehat untuk meningkatkan motivasi dan perubahan gaya hidup jangka panjang. Selanjutnya, untuk mencapai subcapaian pembelajaran mata kuliah yang telah saya jelaskan sebelumnya, dijabarkan dalam materi pembelajaran dengan 14 tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Materi pembelajaran yang pertama adalah pre-participation health screening and client readiness. Yang kedua adalah cardiorespiratory fitness, muscular strength, muscular endurance, fleksibilitas, komposisi tubuh, neuromotor skills. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan materi preskripsi latihan fisik kardiorespirasi, preskripsi latihan peningkatan kekuatan dan daya tahan otot, preskripsi latihan fisik peningkatan fleksibilitas, program manajemen berat badan, preskripsi latihan untuk klien dengan kondisi khusus, preskripsi program latihan untuk lansia, anak, remaja, dan ibu hamil, dan terakhir adalah exercise counseling and behavior modification. Untuk menilai apakah capaian pembelajaran mata kuliah ini sudah dicapai oleh mahasiswa, maka dilakukan penilaian 6 komponen utama di dalam mata kuliah ini dengan bobot yang berbeda, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 10%, aktivitas partisipatif yang ditunjukkan dengan kelengkapan pengisian logbook praktikum sebesar 25%, proyek seminar, dalam hal ini hasil proyek dinilai dengan bobot 30%, tugas individu atau kuis yang diberikan dengan bobot 10%, dan terakhir adalah untuk menilai keterampilan mahasiswa dalam mata kuliah ini dilakukan Objective Structure Clinical Examination atau disingkat dengan OSCE dengan bobot 15%. Kami menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur serta hasil evaluasi akan kami sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Detail lebih lanjut mengenai indikator dan kriteria penilaian akan selalu tersedia dalam rencana pembelajaran semester yang dapat diakses mahasiswa di Leeds UPN Veteran Jakarta. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah fisiologi latihan yang telah mencakup aspek delivery, interaction, and assessment. Kami berharap gambaran ini memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini dan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Dengan pendekatan ini, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di dunia profesional fisioterapi yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dalam salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Hari ini kembali lagi kita untuk mata kuliah fisiologi latihan ya, yang mana topik pada hari ini kita akan membahas mengenai exercise pre-participation health screening. Jadi intinya topik ini itu adalah mengenai sebelum orang tersebut ingin menjalani pemeriksaan kebugaran fisik ataupun ingin melakukan program aktivitas fisik atau mau mulai perubahan gaya hidup ke yang lebih aktif secara fisik, maka harus screening terlebih dahulu. Nah, screeningnya seperti apa? Inilah yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Oke, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu mengenai apa sih yang diharapkan teman-teman dapat capai setelah pertemuan pada hari ini. Jadi setelah menyelesaikan pertemuan kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis prinsip screening pra-partisipasi dan kesiapan klien sebelum menjalani pemeriksaan kebugaran fisik dan program latihan. Nah, inilah yang akan teman-teman capai setelah menyelesaikan untuk pertemuan pada hari ini. Untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa akses di Leeds dan juga terkait dengan semua komponen penilaian, semua materi-materi yang diajarkan di dalam satu mata kuliah ini, teman-teman semua bisa akses di RPS yang sudah diunggah di Leeds. Oke, outline pembelajarannya kita lihat terlebih dahulu bahwa akan terbagi menjadi beberapa komponen ya, yaitu tujuan screening pralatihan, proses screening kesehatan pralatihan, algoritma screening, kemudian major sign and symptom, kemudian bagaimana kuesioner yang digunakan untuk pre-partisipasi ini, kemudian exercise pre-participation untuk yang kuesioner yang bisa digunakan secara mandiri, dan juga evaluasi sebelum latihan, evaluasi semua faktor-faktor resiko kardiovaskular. Dan terakhir adalah risk stratification. Oke, topik pertama mengenai tujuannya. Sebelum saya menjelaskan mengapa kita perlu melakukan screening pra-partisipasi untuk pemeriksaan kebugaran dan juga program latihan fisik, ada yang mau menyampaikan kira-kira kenapa sih kira-kira perlu untuk di screening terlebih dahulu? Saya boleh, Bu. Ya, silahkan. Jadi kalau orang sebelum melakukan olahraga itu kenapa penting? Karena kita kan nggak tahu kalau orang itu punya penyakit ya. Penyakit kardiovaskular atau gangguan metabolismenya. Jadi kayak faktor-faktor resiko juga kayak dia ngerokok atau enggak, dia punya tekanan darahnya tinggi atau enggak. Jadi sebaiknya kita melakukan screening tersebut supaya kita tahu dosis apa yang bisa diberikan. Apakah dia boleh berolahraga atau tidak. Oke, menentukan boleh apa enggaknya ya dia berolahraga, apakah dia beresiko atau enggak. Ada yang, terima kasih ya Adriel untuk penjelasannya. Ada kira-kira pendapat lain? Jadi kita harus melakukan screening sebelum olahraga itu untuk menentukan olahraga apa yang dapat kita lakukan.
Kayak misalkan olahraga yang ringan dulu karena dia sebelumnya belum berolahraga atau memiliki gangguan kardiovaskular. Nah, terus kalau dia ingin ke tingkat yang lebih tinggi, apakah itu diperbolehkan oleh pihak yang lebih mengetahui itu? Oke, terima kasih Dini atas penjelasannya. Tadi udah dapat sharing ya dari temennya Adriel dan juga Dini terkait kenapa sih perlu untuk dilakukan screening terlebih dahulu. Bukan hanya ketika kita mau melakukan program latihan ya, tetapi ketika kita mau melakukan pemeriksaan kebugaran nih. Orang kan kalau pemeriksaan kebugaran fisik itu benar-benar harus maksimal ya aktivitas yang harus dilakukan. Nah, itu pun harus di screening bahkan sebelum dia melakukan pemeriksaan. Apakah aman nih untuk dia melakukan pemeriksaan tersebut atau tidak aman? Nah, jadi tujuannya untuk proses screening kesehatan sebelum mengikuti pemeriksaan kebugaran ataupun program latihan fisik ada beberapa, tetapi secara general adalah untuk mengidentifikasi individu-individu yang beresiko. Tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Adriel ya, bahwa yang beresiko untuk terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tiba-tiba ada yang serangan jantung, tiba-tiba ada yang kolaps, dan sebagainya. Dan itu tidak kita inginkan ketika kita mau memberikan program latihan ya. Dan selanjutnya kita akan juga bisa melihat bahwa proses untuk prepartisipasi ini ada dua, yaitu ada kuesioner yang nantinya akan kita gunakan, namun secara spesifik kuesioner ini adalah menilai bahwa ada 3 tahap proses yang harus dilakukan di dalam proses screening tersebut. Untuk menentukan apa sebenarnya yang mau ditentukan, dia butuh medical clearance kah sebelum memulai pemeriksaan atau program latihan tersebut, ataukah dia tidak butuh untuk medical clearance. Medical clearance itu apa? Adalah dia harus mendapatkan dulu persetujuan dari dokter untuk dia dikatakan aman untuk dilakukan pemeriksaan ataupun program latihan. Oke, selanjutnya. Kalau berdasarkan American College of Sport Medicine yang merupakan suatu organisasi ya yang menghasilkan banyak publikasi, yang mana salah satunya adalah buku mengenai terkait dengan proses pemeriksaan kebugaran ini, dikatakan bahwa exercise itu is great for most people. Jadi secara general itu aman sebenarnya ya untuk dilakukan oleh siapapun, dan tidak banyak kejadian-kejadian sebenarnya yang tidak diinginkan. Namun ada di sini beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan pada saat kita mau screening individu tersebut untuk dia melakukan pemeriksaan kebugaran ataupun untuk dia ikut dalam program latihan. Nah, di sini kita lihat ya bahwa most people can exercise without visiting a doctor first. Jadi tidak mesti harus ke dokter dulu nih, baru kita, oh saya besok mau jalan kaki nih 30 menit per hari, yang sebelumnya saya rebahan 24/7, nggak ada aktivitas fisik sama sekali. Nah, nggak perlu ke dokter dulu, tetapi perlu dilihat, ada dulu di screeningnya adalah 3 poin ini. Yang pertama, sekarang tingkat aktivitasnya seperti apa? Apakah dia sedanter kah? Apakah dia aktivitas fisiknya ringan? Oh, mungkin dari sini ke kosannya dia jalan kaki bolak-balik. Ataukah dia sedang? Ataukah dia secara umum sebenarnya hanya dibagi 2, dia teratur atau enggak berolahraga. Nah, teratur atau enggaknya ini adalah dinilai apakah dia dalam 1 minggunya itu ada memang frekuensi tertentunya dia berolahraga 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan itu dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Kalau oke, 1 minggu dia latihan, minggu berikutnya enggak, berarti itu dikatakan tidak teratur. Jadi di sini poin pertama, current activity level ini adalah untuk melihat apakah dia aktivitas fisik teratur atau enggak. Terus yang kedua, sign and symptom of certain disease. Di sini kita akan menanyakan ya, beberapa tanda atau gejala yang terkait dengan penyakit-penyakit tertentu yang ngarahnya sebenarnya adalah kardiovaskular dan juga metabolik. Ntar akan kita lihat bagaimana tanda gejalanya. Dan poin terakhir adalah dia mau latihan apa nanti? Oh, dia cuma mau program latihan jalan kaki. Berarti dia adalah intensitasnya hanya ringan ke sedang saja. Tapi kalau seumpama dia mau nanti maraton, kemudian berapa kilometer, nah berarti dia adalah intensitasnya yang berat. 3 poin inilah yang menjadi pertimbangan di dalam proses screening. Oke, selanjutnya. Jadi secara algoritma itu adalah proses ya, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, habis itu apa. Nah, selanjutnya kita melihat ya algoritma yang digunakan. Nah, algoritma yang digunakan ini nanti ada 2 bagan seperti ini. Bagan pertama adalah jika klien kita itu dia tidak berpartisipasi di dalam latihan fisik yang teratur. Jadi kayak tadi yang nggak rutin berolahraga sama sekali. Tadi poin pertama masih ingat kan ya? Poin pertama adalah kita harus melihat current activity levelnya. Apakah dia aktivitas fisiknya teratur atau tidak. Nah di sini kalau dia tidak beraktivitas fisik secara teratur, maka ada lagi 3 kemungkinan nih. Oh, apakah dia tidak ada penyakit kardiovaskularnya atau tidak ada penyakit metabolik dan ginjalnya.
Jika tidak ada dan tidak ada juga tanda dan gejala terkait itu, dia nggak gampang biru-biru tangannya dan sebagainya, maka tidak diperlukan medical clearance. Untuk yang sifatnya intensitas latihannya ringan ke sedang. Sedangkan kalau untuk melanjutkan nantinya ke intensitas yang berat, harus dimulai dulu dari latihan yang ringan ke sedang, nggak boleh langsung yang berat. Nah, bagaimana kalau seumpama dia punya nih penyakit kardiovaskular? Contohnya, saya sebelumnya pernah serangan jantung. Habis itu udah operasi, pasang operasinya CABG. Tapi sekarang udah ada, nggak ada nyeri dada, nggak ada sesak, nggak ada lagi keluhan sama sekali. Berarti masuknya di sini, asimptomatik. Tetapi dia ada penyakit tersebut. Nah, tidak ada tanda dan gejala, tidak ada sesak lagi di dalam 2 bulan terakhir, tidak ada nyeri dada, kemudian tanda dan lainnya, maka tetap harus rekomendasi medical clearance kalau memang dia punya itu. Atau teman-teman yang punya penyakit diabetes, ada penyakit DM-nya tetapi tidak ada gejalanya sama sekali. Apakah ada lelah? Tidak ada lelahnya, kemudian tidak ada juga sesaknya, nggak ada nyeri juga di tungkainya, pokoknya nggak ada masalah sama sekali, tetap butuh medical clearance. Jika dia punya penyakit metabolik ataupun kardiovaskular ataupun ginjal, 3 komponen tersebut. Nah, setelah medical clearance, maka baru boleh intensitasnya ringan ke sedang. Nah, kemudian berprogres ke intensitas yang tinggi. Kalau yang ketiga adalah dia punya tanda dan gejala yang menunjukkan ada kemungkinan mengarah ke penyakit kardiovaskular, kemudian metabolik, dan ginjal. Entar akan kita lihat tanda dan gejala yang seperti apa sih yang menunjukkan 3 kondisi tersebut. Nah, jadi dia nggak tahu dia punya penyakit apa. Tapi kita tanyakan apakah dia sering sesak di saat tertentu. Oh iya, ada sesak, terus ada nyeri dada. Nah, ntar akan kita lihat, oh apakah dia sesak pada saat tidur terlentang, atau ketika tiba-tiba perubahan posisi dari duduk, kemudian berdiri tiba-tiba pusing, dan sebagainya. Maka, kalau ada tanda dan gejala terkait hal tersebut, maka medical clearance direkomendasikan. Nanti setelah ada medical clearance, baru boleh melakukan latihan fisik. Nah, bagaimana jika individu tersebut aktif secara fisik? Nah, ini algoritmanya. Tidak dibutuhkan ya, kalau dia udah aktif secara fisik, jadi kayak yang Marcel yang sudah rutin berolahraga, dengan Halid ya, juga yang udah rutin berolahraga, terus tidak ada tanda dan gejala sama sekali, nggak pernah nyeri dada, sesak nafas, kemudian tidak ada tanda-tanda kelelahan, nah maka tidak perlu medical clearance. Boleh langsung dia latihannya sedang ke berat, karena memang dia sudah aktif secara fisik ya dan teratur. Terus bagaimana kalau dia aktivitas fisiknya sama dengan kayak Halid, tetapi dia punya penyakit kardiovaskular, kemudian penyakit metabolik dan renal, tetapi dia tidak ada gejala. Kayak tadi ya, kondisinya dia udah operasi sebelumnya, tapi sekarang udah tidak ada masalah. Maka medical clearance hanya dibutuhkan jika intensitas berat. Kalau dia untuk intensitas sedang, medical clearance not necessary, tidak diperlukan. Jadi kalau dia mau sprint atau mau maraton, maka itu harus medical clearance. Nah, kalau dia punya tanda dan gejala tapi nggak tahu dia punya penyakit apa, maka tidak boleh. Tidak boleh untuk melakukan latihan fisik terlebih dahulu. Dia harus dulu mencari medical clearance, kalaupun dia sementara saat ini lagi aktif-aktifnya, kayak kondisinya kayak aktif gym ya, Marcel ya, dan kemudian ada tanda dan gejala bahwa dia tiba-tiba sering nyeri dada, dan walaupun waktunya tidak menentu, maka harus henti latihan dulu, cek dulu. Baru nanti ketika udah ada medical clearance, boleh melanjutkan lagi aktivitasnya yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kita udah lihat ya algoritmanya seperti apa, dan di dalam algoritma tadi ada komponen yang menyatakan bahwa tanda dan gejala yang menunjukkan ada penyakit kardiovaskular, kemudian ada metabolik dan renal. Nah, kita lihat di sini salah satu tandanya adalah nyeri ataupun rasa tidak nyaman di area dada, kemudian rahang bawah, kemudian menjalar ke area lengan. Nah, rasa tidak nyaman ini yang perlu diperhatikan adalah kadangkala kita masuk angin juga rasanya nyeri dada kan. Bedanya adalah kalau dia adalah nyeri dada yang ke arah kardiovaskular, maka tertriggernya, terstimulusnya adalah ketika aktivitas fisik. Jadi kalau seumpama teman-teman lagi jalan, kemudian tiba-tiba nyeri dada,
terus menjalar, polanya adalah di rahang sini, kemudian leher sebagian kiri, kemudian dada kiri, kemudian ke lengan, maka kemudian ketika istirahat dia mereda, maka itu adalah ke arah gangguan kardiovaskular. Tetapi ketika tidak ada perubahan sama sekali nyerinya, baik itu teman-teman jalan ataupun duduk istirahat, maka itu bukan kardiovaskular. Jadi kadangkala disalahartikan dengan nyeri muskular. Jadi dalam artian hanya spasme, terus kita artikan kayaknya saya ada masalah gangguan jantung nih. Padahal itu cuman gara-gara spasme saja. Kalau spasme kalian tekan dengan tidak tekan ada perubahan nyeri, maka itu muskulo. Ya. Nah, dan ada banyak tanda dan gejala lainnya. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi diskusi terlebih dahulu. Di dalam diskusi ini kita akan membahas satu kasus, yang mana kasus ini teman-teman akan analisis menggunakan algoritma yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Silahkan berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya dan kita akan mendiskusikan kasus pertama. Studi kasus kita hanya membahas satu kasus ini, yaitu seorang konsultan bisnis berusia 35 tahun sedang berada di kota selama 2 minggu dan mencari keanggotaan sementara di klub kebugaran. Lagi mau gym dia. Nah, selama 16 minggu terakhir, ya dan teman-temannya udah berlatih dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk acara bersepeda amal. Jadi ada eventnya untuk dia bersepeda jarak jauh. Tapi karena dia tidak dapat membawa sepedanya saat bepergian, ia ingin tetap menjaga kebugarannya. Tidak ada sama sekali gejala penyakit kardiovaskular saat ini, tidak ada riwayat medis selain hiperlipidemia, dan kemudian saat ini dia hanya mengonsumsi obat penurun kolesterol setiap harinya. Nah, silakan teman-teman masing-masing berkumpul dengan teman kelompoknya dan mendiskusikan kira-kira dengan menggunakan algoritma yang tadi, dia butuh tidak medical clearance sebelum dia mendaftar tuh di klub kebugaran di tempat dia sekarang. Oke, baik. Teman-teman sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari teman kelompok pertama. Silahkan, Surah. Baik Ibu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu case study 1. Jadi ada seorang konsultan bisnis usia 35 tahun yang akan melakukan exercise di klub kebugaran. Jadi pertama itu apakah dia melakukan exercise secara reguler atau secara rutin. Nah, di sini dia selama 16 minggu terakhir dia udah melakukan pelatihan dengan intensitas sedang. Nah, karena dia sudah 16 minggu atau 4 bulan, dia sudah masuk ke orang yang melakukan aktivitas dengan rutin. Nah, lalu kita masuk ke algoritmanya, apakah dia punya riwayat atau gejala atau tanda dari kardiovaskular, metabolik atau ginjal. Nah, di sini dia nggak ada penyakit sama sekali Bu, baik kardiovaskular, ginjal maupun metabolik. Di sini medical clearance-nya tidak diperlukan Ibu. Terus bisa melanjutkan aktivitas mulai dari sedang hingga tinggi maupun tinggi Bu. Oke, baik. Terima kasih Asura. Teman-teman yang lain hasilnya sama nggak? Hasil diskusinya? Sama. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah kita lakukan diskusi untuk analisis kasus ya, terkait dengan klien dengan kondisi tadi, dan ternyata kita tentukan bahwa tidak membutuhkan medical clearance karena dia hanya untuk mempertahankan kebugarannya saja, yang mana memang dia sudah aktif secara fisik dan juga tidak ada penyakit kardiovaskular ataupun metabolik. Nah, kita lihat di sini, kita masuk ke komponen kedua, yaitu mengenai evaluasi pre-exercise. Kalau tadi screening, ini adalah evaluasi itu adalah kita menganalisis hasil-hasil pemeriksaan yang sudah ada sebelumnya. Dan kemudian untuk menentukan orang tersebut beresiko atau tidak. Nah, ada beberapa komponen yang perlu kita lihat sebagai faktor resiko di sini, yaitu ada usia, ketika dia laki-laki di usia 45 tahun ke atas, itu dia masuk faktor resiko positif untuk mengalami kejadian yang tidak diinginkan pada saat latihan fisik. Maka dari itu dihitung 1 poin. Kemudian yang kedua adalah kalau perempuan lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga, kemudian kebiasaan merokok, terus teman-teman juga yang punya kebiasaan rebahan ya, atau physical inactivity yang mager-mageran yang nggak ada aktivitas fisik sama sekali, dan juga pengukuran IMT dan lingkar pinggang dan tekanan darah serta lipid. Dan juga kita lihat ada faktor yang lain juga, yaitu glukosa darah yang terakhir.
Itu semua ketika nilainya ada defining kriteria ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di situ kapan dia dihitung sebagai faktor resiko. Dan kemudian ada di sini faktor resiko negatif. Faktor resiko negatif itu adalah nantinya dia akan menjadi pengurang. Kalau tadi tuh dia usianya lebih dari 45 tahun, kemudian dia punya riwayat penyakit keluarga kardiovaskular, berarti dia udah punya 2 faktor resiko. Kemudian tetapi dia HDL-nya untuk dia kolesterol HDL-nya dia di atas 60 atau sama dengan 60 mg per desiliter. Maka 2 yang tadi akan dikurangkan dengan 1. Jadi dia hanya punya 1 faktor resiko. Nah, inilah nanti yang akan menjadi next faktor untuk stratifikasi tingkatan apakah dia beresiko moderat ataupun beresiko tinggi ya, ataupun beresiko ringan. Nah, kita akan lihat di praktik lab nantinya, teman-teman akan berpasangan untuk melakukan screening yang sifatnya tadi adalah pre-evaluasi. Ditanyakan ke temannya usianya, kemudian tadi komponen-komponen faktor resiko tadi, dan kemudian setelah didapatkan hasilnya seperti apa, kita lihat dulu ya tabelnya seperti apa, next dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah faktor resiko kardiovaskular di sini adalah ketika dia punya kurang dari 2, maka dia beresiko rendah. Sedangkan ketika dia punya lebih dari atau sama dengan 2 faktor resiko yang tadi, maka dia beresiko sedang. Tetapi kalau seumpama dia sudah punya penyakit nih, penyakit kardiovaskular, pulmo ataupun metabolic disease, maka dia udah langsung otomatis tanpa perlu men-screening yang tadi, udah langsung masuk resiko tinggi. Nah, inilah yang akan menjadi aktivitas untuk di lab kita. Nanti akan berpasangan karena ini adalah pertemuan pertama dan hanya menggunakan tools, maka teman-teman bisa langsung berpasangan saja dan kita akan men-screening satu sama lain. Berpasangan dan akan dikumpulkan nantinya di dalam leads ya untuk laporan kegiatannya. Bapak punya riwayat penyakit jantung? Berat badan 52. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ya untuk kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tadi secara berpasangan silahkan diunggah nanti di Leads sebagai laporan praktikum untuk pertemuan pada hari ini. Dan selanjutnya untuk menguatkan teman-teman terkait dengan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu saya menyediakan kuis nih yang teman-teman bisa selesaikan nanti sendiri di rumahnya ya. Karena materi ini juga sudah saya unggah di Leads. Teman-teman bisa buka, coba kita lihat ada beberapa nomor soal. Kalian bisa pilih di sini yang mana yang jawaban yang benar. Jadi di sini dia sifatnya interaktif ya. Jadi silakan dipilih. Kalau salah, coba kita pilih nomor 1, riwayat medis tekanan darah dan kolesterol. Nah itu berarti jawabannya salah ya. Oke, jadi dan akan teman-teman silakan dicoba saja untuk nggak apa-apa salah. Silakan diulang lagi sampai dapat jawaban yang benar. Silakan masuk berkali-kali untuk mengakses kuis ini, tidak apa. Dan selanjutnya kita terakhir ada yang mau menyimpulkan dulu kira-kira pertemuan kita pada hari ini. 2 komponen saja. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya ingin memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu bawakan. Jadi kesimpulannya adalah sebelum klien melakukan aktivitas fisik atau menjalani aktivitas fisik terkait kebugaran, pasien perlu melakukan screening pralatihan dan evaluasi faktor resiko agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat pemeriksaan dan latihan. Oke, baik, terima kasih tadi ya dari temannya Rani yang telah memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ulangi kembali bahwa pada hari ini kita belajar mengenai screening untuk klien yang akan melakukan program latihan atau menjalani pemeriksaan kebugaran. Ada 2 tadi proses yang harus kita ketahui. Yang pertama screening pralatihan dan evaluasi untuk faktor resiko. Nah, silahkan dikerjakan tadi ya tugasnya dan juga kuisnya. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada hari ini. Jika ada yang kurang pada pertemuan hari ini, kurang dipahami dan ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau menghubungi saya. Oke, kata-kata hari ini terakhir adalah the expert in anything was once a beginner. Jadi, pemula pada hari ini adalah nantinya akan menjadi expert. Atau kalau kita singkatnya adalah selalu ada kali pertama untuk segala sesuatu. Jadi silahkan dipelajari dengan baik-baik untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan mungkin akan sulit untuk memahami dan mengingat, tetapi silahkan dibaca secara berulang-ulang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.